adalah dasarnya tidak boleh ragu. Ibaratnya jamaah rahimakumullah berobat harus yakin bahwa obat yang jamaah minum adalah sebabiah kesembuhan daripada penyakit yang Bapak derita. Kalau ragu nggak usah diminum. Begitu, karena nelennya susah. Ya, bisa kalau kemudian mau dimasukkan ribet banget, namanya juga udah kagak seneng. Tapi kalau kemudian terdorong satu motivasi yang kuat bahwa obat ini insya Allah seiring dengan ridha Allah akan menyembuhkan penyakit saya, maka kita minum dan kita disiplin. Kata dokter, Pak, minum obat ini 3 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Kemudian yang ini adalah antibiotik, tolong dihabiskan, Pak. Kita yakin dengan apa yang disarankan dokter, keyakinan kita demikian, bukan dokter yang menyembuhkan kita. Ingat ya. Cuman dokter itu adalah perantara yang memberikan resep untuk kemudian kita berobat dengan benar. Maka kekuatannya adalah inna tabiba, sesungguhnya seorang dokter dan seorang guru tidak akan pernah memberikan nasihat kalau tidak dihormati. Makanya kita katakan, oh iya, saya mau minum, disiplin. Maka seiring dengan disiplin minum yang teratur, kemudian anjuran-anjuran dokter yang disampaikan kepada kita ikuti. Seiring dengan kehendak Allah, maka apa yang terjadi, Pak? Penyakit kita sembuh, insya Allah. Tetapi jangan muncul bahwa yang menyembuhkan itu obat ini, enggak. Obat tidak akan pernah menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah. Sedangkan obat itu adalah merupakan perantara. Tujuannya sembuh, obatnya adalah perantara. Boleh saja tidak minum obat itu, obat yang lain masih ada kan? Nah, makanya ukur perantaraan ini sama halnya Bapak mau ke kantor, mau kerja. Sebut saja kantornya ada di Cempaka Putih. Tujuan kita ke sana. Sedangkan kita menuju ke Cempaka Putih, boleh pakai apa saja, Pak? Boleh jalan kaki, boleh. Boleh enggak? Boleh. Berapa lama nyampainya? Hah? 2 malam. Bila berangkat habis Isya aja. Habis Isya berangkat, subuh nyampe. Nah, tidur dulu. Boleh nggak? Boleh. Yang kedua, tanggal jalan kaki, pakai sepeda. Boleh nggak? Boleh. Nah, yang punya motor, pakai mobil. Yang punya mobil, pakai mobil, boleh. Yang penting sampai kepada tujuan. Terlambat nggak boleh. Masuk, kata bosnya, jam 7:15 on time, kalian sudah harus ngantor. Apapun alasannya saya tidak terima, apapun kendaraan yang Anda pakai saya tidak mau tahu. Nah, kita kan siap-siap. Yang penting menyampe. Berobat begitu, bukan obatnya yang menyembuhkan kita, tetapi Allah yang memberikan kesembuhan itu. Jangan sampai salah. Ini akidah. Kalau kemudian kita mengatakan serta-merta, oh saya dengan obat ini bisa sembuh, itu sudah menjadikan untuk Allah sekutu. Pak, ulama yang kemudian ketat, yang hati-hati, yang ikhtiyat mengatakan talfid semacam ini adalah termasuk musyrik. Tuh. Kenapa? Dalilnya fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu menjadikan nidun, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita benteng itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali beribadah. Landasan kita beribadah adalah da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Laksanakan apa sesuatu yang kamu merasa ragu, tinggalkan. Ila ma la yuribuk, kamu ambil sesuatu yang tidak ragu, itu ibadah. Apapun juga kalau ragu bahaya, Pak. Ragu. Ya. Contoh yang belum lama nih. Ada pengelasan menutup awning antara lantai
lantai 3 dengan lantai 3 karena hujan. Kemudian waktu naik tukang lasnya ragu. Bener Pak kesetrum. Subhanallah, kalau bukan karena pertolongan Allah, lagi-lagi masalah ajal Allah yang menentukan. Dari stego lantai atas dia jatuhnya bagus, jamaah rahimakumullah, yang sah. Yang namanya sudah mau mati, orang sudah heboh semuanya, tetapi Allah pelihara mungkin karena pesantren, sehingga anak ini tukang las ini tetap mati. Ragu pertama keraguannya karena memang hujan, masih nekat. Gimana sih hujan? Gimana sih gini? Ragu dia, sehingga waktu melaksanakan tugasnya kagak konsentrasi, kurang yakin, sehingga mencelakakan dirinya. Ini kerjaan, apalagi ibadah. Ya. Ini adalah hadis sahih. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, hadis riwayat oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan, baik, dan hadis ini adalah hadis sahih. Inilah hadis yang pendek yang akan kita ungkap dalam kitab hadis Al-Wafi, Syarah Hadis Al-Arba'in. Maka kita masuk yang pertama, ahammiyatul hadis. Ketemu Pak? Di bawahnya setelah sahih 1, 2, 3, 4 itu keterangan hadisnya. Kalau jamaah ingin mengetahui hadis yang kita baca, pertama rawahu Tirmidzi fi kitab sifatil qiyamih war raqaiq wal waraq. Nama kitabnya. Babu seterusnya, dan seterusnya. Kita pindah ke bawahnya, ahammiyatul hadis. Apa artinya ahammiyatul hadis? Urgensinya hadis ini, kepentingan hadis ini. Bagaimana pandangan Islam terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang bersumber dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasul, adalah hadal hadisu min jawamil kalim wa minal hikamin nabawiyatil balighah bahwa bi kalimatihil qalilah qaidatan azimatan fi dininal islami wa hiya tarkus syubhat wal tizamul halal al mutayaqqin. Hadis ini dikatakan min jawami'il kalim, hadis yang simpel tetapi merupakan kumpulan dari semua permasalahan. Kenapa? Karena dari hadis ini adalah muncul hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-balighah, yang disampaikan tersebut bi kalimatihil qalilah, dengan gaya bahasa, dengan bahasa yang sangat pendek singkat. Namun demikian bahasa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidatan azimatan fi dinil islami, demikian memberikan porsi peluang sebuah kaidah yang sangat agung fi dinil islami, dalam agama Islam. Memang hadisnya pendek, betul. Bunyinya apa tadi? Ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau kita suruh ngapal paling 2 menit udah hafal. Ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, ambillah pekerjaan yang tidak kamu ragui. Buang yang ragu, ambil yang tidak ragu. Intinya begitu hadis ini. Maka dikatakan dengan pendeknya lafaz hadis, namun demikian adalah qaidatan azimatan fi dinil islami, telah hadir dan memberikan pencerahan, sebuah tatanan di dalam hadis yang merupakan kaidah yang sangat agung fi dinil islami, di dalam agama kita, agama Islam. Kependekan hadis ini memberikan warna yang luar biasa
di mana kaidahnya merupakan kaidah yang sangat besar, yang sangat agung di dalam syariat agama Islam. Apa itu? Kalau ditanya, apa yang dimaksud hadis ini memberikan pencerahan peluang sebuah tatanan kaidah yang agung di dalam agama Islam? Apa itu? Wahia tarkus syubuhat waltizamul halalul mutayakin. Apa kaidahnya jamaah rahimakumullah? Di dalamnya mengandung satu pelajaran yang amat sangat mahal, yaitu tarkus syubuhat, meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu Bapak ragu. Boleh kagak ya? Bolehnya dan kagaknya di mana posisi kalau orang itu ragu? Boleh? Enggak boleh. Kalau boleh tidak boleh itu 100 nilainya. Kalau dinamakan ragu itu posisinya di mana? Di tengah kan? Tengah-tengah, ya. Antara kisaran 50. Ragunya 50, ya. Syubhatnya ragunya 50, yakinnya 50 besar. Tetapi kalau kemudian yakinnya 60, ragunya 40, tuh diberatkan ke yakin. Kan begitu Pak ya? Hitungan matematika gampangnya mah begitu. Tetapi kalau ragu-ragunya 60, yakinnya 40, berat kepada ragu. Hah? Tidak kan begitu kan? Sedangkan di angka 50 itu boleh untuk kita mengambil perumpamaan yang simpel dan mudah dicerna oleh kita, menghitung neraca ini, menghitung angka ini, anggaplah hitungan 100 aja. Untuk menghukumi 3 hal, tetapi wallahu alam bagaimana ukurannya. Ini adalah bahasa kita aja. Jadi kita ambil angka nilai 100, 50 ragu, 60 yang memberatkan keyakinan itu yakin, apalagi 99, Masya Allah, kan? Udah yakin banget kan seperti itu. Nah, maka ruang lingkup yang merupakan kaidah yang fundamental, kaidah struktur yang menyelamatkan agama kita adalah tarkus syubhat, meninggalkan perkara-perkara syubhat, waltizamul halalul mutayakin, dan senantiasa iltizam, membiasakan berpijak mengerjakan halal yang diyakini. Tuh landasannya. Maka oleh sebab itu, lihada qala Ibnu Hajar al-Haytami fi nihayat syarhihi lahu. Oleh sebab itu Ibnu Hajar al-Haytami berkata di dalam nihayat, puncak penghabisan keterangan beliau di dalam membayarkan bab ini adalah Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan, hadzal hadisu qaidatun 'azimun min qawaidid din wa aslun fil wara' alladhi 'alaihi madarul muttaqin wa munjin min dhulumis syukuki wal awhamil mani'a min nuril yaqin. Subhanallah. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan di dalam nihayah, pamungkas keterangan beliau mengomentari makna tarkus syubhat, meninggalkan yang syubhat dan membiasakan yang halal. Beliau katakan, jamaah rahimakumullah, hadzal hadis qaidatun 'azimah. Hadis ini adalah kaidah yang sangat besar. Min qawaidid, dari kaidah-kaidah agama. Jadi hadis ini ditetapkan mempunyai landasan hukum kaidah agama yang sangat besar dari kaidah-kaidah agama. Wa aslun fil wara',
dan merupakan asli di dalam hal wara'. Apa wara' itu? Boleh diartikan wara' kehati-hatian. Sering kita mengatakan wara' ini, contoh yang kita jumpai dalam beberapa keterangan, orang itu telah wara', hati-hati. Sebut saja ada minuman seperti yang saya minum, air di dalam gelas, yang kemudian suatu ketika ada hamba Allah yang lain yang mencoba bermain-main di gelas ini. Apa itu? Semut. Ya Pak ya, apalagi itu teh nggak ditutup, mondar mandir yang namanya semut. Maka kemudian karena kewaraan kita tidak mengusir, apalagi memusnahkan, mematikan, malah dibiarkan dulu oleh kita. Ini adalah bagian komponen, bagian-bagian daripada wara'. Contoh, kita lagi jalan di hutan, di gunung, tiba-tiba ada 2 ekor burung yang sedang memadu kasih di jalan. Maka tidak seperti kita dulu, kalau kita ketemu burung yang lagi terlena begitu, apa yang kita ambil? Batu, selepetan. Kita nafsu banget, kita dapat, kemudian disembelih, digoreng, tuh kan? Nafsu banget. Tetapi orang yang wara', begitu bertemu dengan 2 ekor burung yang sedang memadu kasih, maka dia tidak mengganggu. Jangan sampai hubungan yang dibangun oleh dia terputuskan, maka orang ini memilih pindah, tidak mengambil jalur yang akan mengganggu 2 ekor burung itu sendiri. Itulah bagian wara' seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi alaihi madarul muttaqin, di mana wara' yang semacam ini, komentar Ibnu Hajar Al-Haytami, merupakan madarul muttaqin, tempat berjalannya, berputarnya, berpijatnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seharusnya seperti itu. Bahasa simpelnya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa munjin min dhulmi syukuki wal awham, dan keselamatan, munjin, najat, wa munjin min dhulmi syukuk, dari kegelapan, keraguan-raguan, al-mani'ah, yang bisa mencegah